Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nisirina Naila Nashwa dari Kabupaten Bandung Barat, program studi Pendidikan Bahasa Perancis. Di Sosial Project ini, saya membawakan materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9, teks cerita pendek dengan submateri unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik teks cerita pendek. Target pengajaran saya kali ini adalah siswa kelas 9 dengan rentang umur 14 tahun sampai 15 tahun. Jadi hari ini kita bakalan belajar teks cerita pendek. Jadi kita mulai aja. Nah, sebelum masuk ke materinya, kita harus tahu dulu kan apa itu teks cerita pendek. Nah, teks cerita pendek ini sama kayak teks short story kalau di bahasa Inggris. Terus teks cerita pendek ini biasanya disebut sama teks cerita yang selesai dibaca sekali duduk. Maksudnya itu si ceritanya tuh selesai dibaca sekali aja gitu, nggak kayak kalau baca novel kan bisa berhari-hari gitu ya bacanya gitu. Terus teks cerpen ini biasanya terdiri dari 500 sampai 10.000 kata. Terus teks cerita pendek ini memusatkan pada satu tokoh dalam satu situasi konflik. Jadi kayak di teks cerpen itu biasanya ngefokusin ke satu tokoh dalam satu konflik. Jadi kalau konfliknya udah beres, kayak ceritanya juga udah beres gitu. Kita bakal belajar unsur-unsur teks cerpen. Unsur teks cerpen ini kebagi sama dua. Yang pertama, unsur intrinsik. Nah, kalau unsur intrinsik ini unsur yang ada di dalam teks cerpen. Maksudnya unsur-unsur yang dipakai buat membangun teks cerpen ini gitu. Kalau teks ekstrinsik, unsur-unsur yang di luar dari teks cerpen. Kalau kalian mau nanya, boleh bilang aja ya lewat kolom chat atau boleh kalian langsung on mic aja. Nah, kita masuk nih ke unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini dibagi sama 6. Yang pertama ada tema. Nah, tema ini biasanya misalnya tema itu kayak tema keluarga, tema persahabatan, tema percintaan, atau tema kesehatan gitu. Jadi tema ini yang bakalan jadi kayak misalnya kalau ada cerpen dengan tema keluarga ya, jadi cerpennya itu nyeritain tentang keluarga gitu. Terus selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan ini biasanya bisa diceritain lewat dialog atau lewat narasi kayak gini nih, misalnya wanita berambut hitam legam itu bernama Sashi. Ia lebih sering menghabiskan waktunya untuk menyendiri dibanding berbaur dengan teman sebayanya. Nah, jadi kan kayak kita tahu si Sashi ini sifatnya kayak pendiam, nggak suka baur sama teman-temannya gitu kan. Terus yang ketiga ada latar. Nah, latar juga dibagi jadi 3. Yang pertama latar waktu, latar tempat, sama latar suasana. Kalau latar waktu itu kayak misalnya pada musim gugur, kalau nggak seminggu yang lalu gitu. Terus kalau latar tempat tuh kayak misalnya kayak di sekolah Sashi membaca buku gitu. Terus kalau enggak kita kita semua besok akan belajar kelompok di rumahnya Sashi gitu. Terus yang terakhir ada latar suasana. Latar suasana ini misalnya kayak suasana yang sedih atau suasana marah atau suasana happy gitu. Terus yang keempat ada alur. Nah, alur ini juga sama dibagi jadi 3. Yang pertama ada alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Nah, kalau alur maju ini kayak nyeritain maju terus gitu. Kalau alur mundur itu kayak flashback, jadi kayak nyeritain beberapa tahun yang lalu atau seminggu yang lalu gitu. Terus alur maju mundur itu alurnya ya kayak misalnya sekarang nyeritain maju dulu, terus nanti flashback gitu, kayak jadi alurnya maju mundur gitu. Terus yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang ini biasanya sekarang mah kita kenalnya sama point of view atau POV. Banyak ada di TikTok gitu, kayak POV gitu.
Nah, sudut pandang ini dibagi jadi dua, ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama ini biasanya kayak aku, saya, atau gue, tapi kalau gue kayaknya jarang ya, biasanya aku atau saya gitu ya. Jadi kayak misalnya aku melihat dia kemarin gitu, atau hari ini saya berangkat ke sekolah gitu. Terus kalau sudut pandang orang ketiga biasanya pakai dia atau ia, mereka, atau pakai nama tokoh. Misalnya pagi ini mereka berangkat ke sekolah bersamaan gitu, atau dia terlalu serius melihat pada HP-nya, gitu, pada ponselnya gitu. Terus yang terakhir di unsur intrinsik ini adalah amanat. Nah, amanat ini maksudnya hikmah yang bisa kita ambil dari cerpen tersebut. Misalnya kayak cerpen tentang kesehatan, terus amanatnya supaya bikin pembacanya itu lebih taat sama protokol kesehatan. Gitu. Sebelum kita lanjut, teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau kurang paham atau gimana? Lanjut aja. Ya, maaf. Kenapa? Boleh. Kalau selembar itu bisa disebut cerpen, satu lembar gitu. Tergantung katanya tadi kan. Kalau misalnya satu lembar itu emang lebih dari 500 kata atau pas 500 kata, itu udah termasuk cerpen gitu. Kita lanjut lagi. Terus yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini kayak yang tadi aku bilang, unsur ekstrinsik itu unsur yang ada di luar teks cerpennya. Unsur ekstrinsik ini ada dua. Yang pertama, latar belakang hidup pengarang. Jadi, misalnya kondisi psikologis atau tempat tinggalnya penulis itu ngaruh banget sama karyanya si pengarang gitu. Kalian bisa lihat cerpen-cerpennya karya Ahmad Tohari yang berlatar belakang kehidupan di pedesaan, karena beliau itu tinggal di pedesaan juga gitu. Jadi beliau menulis cerpen-cerpen tentang kehidupan di pedesaan gitu. Terus yang kedua ada keadaan sosial politik masyarakat. Keadaan tempat tinggal ngaruh banget kan ke karya si pengarang. Misalnya kayak kondisi perekonomian atau situasi sosial politik. Terus kalian bisa lihat juga di beberapa cerpen karya Seno Gumira Aji Dharma yang nyeritain keadaan Indonesia yang mengalami kesusahan dan kerusuhan pada tahun 1998. Gitu teman-teman, abis ini udah gitu. Ada yang mau ditanyain lagi enggak? Atau Aku kamu nanya. Boleh, Berli. Kalau tema harus up to date nggak? Kalau tema sih, kalau misalnya kamu ikutan lomba cerpen gitu ya, biasanya kan suka udah ditentuin ya temanya, harus apa-apanya gitu. Tapi kalau buat up to date atau enggaknya itu balik lagi ke si pengarangnya, gimana kamu mau mengambil tema-tema yang up to date atau yang kayak udah lama banget tapi emang kamu kuasain aja gitu. Gitu. Yay. Oke. 1, 2, 3. Saya berharap pendidikan Indonesia ke depannya akan lebih merata agar tidak ada lagi anak-anak usia sekolah yang tidak bisa membaca, tidak bisa berhitung, dan tidak bisa menulis. Mari sebarkan ilmu dan pengetahuan, optimalkan pengajaran demi meningkatkan kualitas pendidikan. Saya Nisirina Naila Nashwa mendukung 8.000 titik pengajaran serentak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.